membuat kita itu menganggap suatu kematian itu sesuatu yang horor gitu, sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, sehingga kadang-kadang kita jadi salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Kemudian kita mengingat pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang antara lain mengatakan bahwa ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat yang dianjurkan untuk sering-sering kita baca, yaitu surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Di dalam surat itu dibuka dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi. Tabarok itu seringkali diterjemahkan sebagai maha suci. Boleh juga, tapi sebenarnya tabarok itu lebih tepat diartikan sebagai maha berlimpah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maha tidak terbatas karunia-Nya kepada kita. Kemudian dilanjutkan dengan di genggamannya segala kerajaan, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan pada kuasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, itu maha kuasa untuk menentukan segala sesuatu. Jadi surat ini dibuka dengan menyatakan bahwa sungguh berlimpah karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas karunia-Nya, dan Allah maha kuasa untuk melakukan apapun. Sehingga kalau kita berada pada kondisi saat ini, kondisi apapun itu, maka baik itu yang sudah ada maupun belum ada, maka Allah maha kuasa untuk mengubah segala kondisi itu sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi ini mensyariatkan kepada kita untuk selalu bisa optimis dalam setiap kondisi, karena Allah Subhanahu wa taala setiap saat bisa merubah segala sesuatu sesuai dengan apabila Allah menghendaki itu. Kemudian ketika Allah menyebutkan bahwa karunia-Nya begitu luas, karunia-Nya itu meliputi segala sesuatu, berlimpah karunia-Nya, apa yang Allah sebutkan di lanjutan dari ayat ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Dia, Allah yang maha tidak terbatas karunia-Nya itu, Dia itu adalah yang menciptakan maut, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian di sini disebutkan lebih dulu, baru menyebutkan kehidupan. Sehingga di sini dapat diartikan bahwa kematian itu juga adalah bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa kematian itu adalah suatu yang di luar karunia-Nya Allah, mengerikan, ya. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang diberikan oleh Allah itu sesuatu yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak memberikan sesuatu kecuali yang baik. Nah, di sini dikatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, ini yang penting. Baik itu di kematian maupun kehidupan, tujuan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Untuk menguji kamu semua siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebenarnya kematian, kehidupan itu adalah semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya siapa yang untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Tadi Reza dan Mas Dedi tadi di awal sudah menyebutkan ada ikhtiar untuk mencoba bagaimana berbuat sesuatu gitu ya untuk membantu kondisi pandemi ini. Nah, ini adalah yang diinginkan gitu ya. Jadi adanya mungkin sebagian dari kita itu lebih dulu meninggal dunia, ada sebagian lagi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Tujuannya adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Nah, ahsan, paling baik, bukan hanya baik, yang paling baik yang diharapkan. Nah, setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat kemampuan kita, maka di ayat ini ditutup dengan wahwal azizul ghafur. Sungguh Allah itu maha perkasa untuk mengubah segala sesuatu, tapi karena keterbatasan kita semua, Dia Allah juga maha al-ghafur, maha pengampun. Allah maha mengampuni segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki dalam menyikapi segala ujian ini, baik itu ujian berupa kematian maupun kehidupan. Nah, jadi poin pertama adalah kematian itu
itu harus kita sadari bahwa kematian itu juga merupakan bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain kita sebenarnya kalau kita setiap hari ini ya, setiap hari ketika kita mau tidur, kita membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup, dan menyebut namamu juga, aku mati. Dan ketika kita bangun dari tidur, kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku. Jadi tidur itu mati, sama dengan mati di dalam doa kita yang kita baca setiap hari mau tidur dan bangun tidur. Jadi tidur itu enak atau enggak? Tidur itu nikmat, tidur itu istirahat. Mati itu juga dianalogikan dengan tidur itu. Bahkan ada di dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan di dalam surat Az-Zumar itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ketika kita tidur itu nyawa kita dipegang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lanjutannya fayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Nah ini. Jadi fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, dia Allah Subhanahu wa taala tahan nyawa orang tadi yang telah dia tetapkan kematiannya. Jadi sebagian orang yang tidur dan nggak bangun lagi, itu artinya Allah nggak kembalikan nyawanya kepada orang yang tidur tadi. Dan dia lepaskan nyawa itu yang kepada yang lain yang masih dikehendaki oleh Allah untuk hidup lagi sampai pada waktu yang ditentukan. Ila ajalim musamma. Jadi tidur itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mati itu seperti tidur. Jadi kadang kita itu mendengar banyak informasi nasihat yang membuat kita itu menganggap suatu kematian itu sesuatu yang horor gitu, sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, sehingga kadang-kadang kita jadi salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan itu.